Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran untuk minggu ini ya, minggu depan dan minggu depannya lagi, kita akan belajar dalam daring ya, seperti itu. Harusnya sih Pak Rojak mengadakan conference seperti itu ya, cuman karena sinyalnya kalian ya di Kangen itu yang tidak memungkinkan untuk conference, maka saya buatkan video pembelajaran seperti itu ya. Oke. Nah, materi kalian untuk semester ini ya, nanti kalian akan belajar ini ya, persamaan kuadrat ya, persamaan dan fungsi kuadrat seperti itu. Standar kompetensinya seperti ini, jadi kalian nanti harus bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi persamaan dan fungsi kuadrat ya, serta pertidaksamaan kuadrat seperti itu. Untuk penerapan pada masalah yang berkaitan nanti akan saya jelaskan seperti itu, tetapi kalian harus paham dulu mengenai konsep persamaan kuadrat, fungsi kuadrat seperti itu dulu ya. Karena materi ini memang sebetulnya adalah materi kalian di SMP seharusnya ya. Jadi tidak perlu saya bahas ulang seperti itu harusnya. Cuman daripada Anda ngangong-ngangong seperti itu, jadi mending kita bahas seperti itu ya. Kita bahas lebih detail seperti itu. Ini kompetensi dasarnya ya nanti. Oke, ini sudah saya buatkan rangkuman ya. Anda bisa buka di Instagramnya Pak Rojak. Ini sudah ganti ya. Jadi Instagramnya bukan ini tapi yang ini ya, underscore ojak ya, bisa dicek di sana nanti seperti itu. Oke, persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat jelas kita akan dulu Anda belajar ada persamaan linear. Kalau persamaan linear wujudnya adalah garis lurus ya, Anda tahu itu. Nah, kalau persamaan kuadrat bentuk umumnya seperti apa sih Pak? Nah, bentuk umumnya tuh seperti ini nah, di sini nih. Ada dua ya bentuknya ya, bisa jadi variabel tergantung variabelnya ya, variabelnya x atau y seperti itu. Nah, kalau yang di sini bentuk persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 atau ay kuadrat ditambah by ditambah c sama dengan 0 atau yang lainnya ya. Tergantung variabelnya seperti itu ya. Di sini sudah Bapak kasih keterangan ya bahwa ABC itu adalah anggota himpunan bilangan real dan A-nya tidak boleh 0. Kenapa A-nya tidak boleh 0? Karena ketika A-nya 0 bukan fungsi kuadrat namanya nanti ya nak ya, berubah jadi fungsi linear. Dimana ketika A-nya 0 maka persamaannya berubah menjadi BX tambah C sama dengan 0 seperti itu ya. X dan Y akan bertindak sebagai variabel ya, seperti itu. Nah, ini yang pertama kali harus Anda pelajarin. Yang pertama itu adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ini umum banget ketika kamu tahu persamaan kuadrat, berarti kalian harus tahu akar-akar dari persamaan kuadrat seperti itu. Nah, di sini jika X1 ya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk memperolehnya seperti itu ya. Ada yang cara pertama yaitu cara faktorisasi ya. Biasanya cara faktorisasi ini adalah cara yang cukup familiar ya, seperti itu ketika Anda di SMP. Ini yang cara yang cukup familiar seperti itu, yang cukup biasa digunakan. Nah, tetapi biasanya cara faktorisasi ini umumnya adalah terjadi ketika A-nya itu 1 ya, ketika A-nya 1 seperti ini contohnya nih. Ya, jadi ada AX kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk pemfaktorannya caranya begini. Anda cari ya, mudahnya ngomong, Anda cari sebuah bilangan ketika dikali hasilnya adalah yang C, jadi yang belakang ya, yang 6. Lalu ketika Anda tambah atau Anda tambah lah ya. Anda tambah itu menghasilkan yang B ya. Nah, B itu yang di sini toh. Nih, bentuk umumnya tadi. A, B, dan C seperti itu. Jadi Anda cari bilangan berapa kali berapa dapat 6 ya, yang ini. Anda cari bilangan berapa kali berapa dapat 6 dan Anda cari bilangan juga ya, berapa tambah berapa biar jadi min 5. Oke, kita coba eksekusi di sini ya. Jadi bilangan yang kita dikali 6 itu ya cuman 3 dan 5 ya. Maaf. Kok 3 dan 5 sampai 3 dan 2 ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi 5 ya? Oke, sebentar ya. Oke, pulpen.
Oke. 3 dan 2 ya. Nah, supaya ketika hasil jumlahnya dia adalah negatif 5, maka otomatis dua-duanya harus bertanda negatif. Anda cek ya, negatif 3 kali negatif 5, negatif 2 adalah negatif, jadi adalah 6, mohon maaf. Lalu ketika negatif 3 Anda tambah dengan negatif 2, hasilnya kan 5, cocok. Nah, di sini tinggal Anda ngisi. Nah, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di contoh ya, biar enak seperti itu. Nah, untuk dapat yang ini bagaimana Pak? Ya mudahnya kalau ini negatif berarti nanti dia pindah ruas kan ya. Jadi positif seperti itu. Oke. Nah, kuadrat sempurna ini biasanya agak jarang digunakan ya, tapi di sini saya kasih, bisa Anda baca dan Anda cari videonya di YouTube seperti itu ya. Oke, lalu ini yang rumus kecap ABC kalau saya mengatakan ya, karena pakai rumus A, B, dan C seperti itu. Ini pembuat rumusnya adalah Bapak ilmuwan Islam kita ya, yaitu Al-Khwarizmi ya, rumus kecap. Nah, selama Anda punya persamaan kuadrat apapun, maka akan bisa dipecahkan dengan rumus Al-Khwarizmi ya. Tetapi hati-hati ketika dia akarnya adalah imajiner ya, ada pengandung bilangan kompleks nanti seperti itu ya. Jadi ketika ada bilangan kuadrat ya, persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka untuk mencari akarnya nanti bisa Anda gunakan teknik x 1,2 sama dengan negatif b ditambah dikurang akar b kuadrat min 4ac per 2a ya. Ada catatan, b kuadrat min 4ac adalah diskriminan seperti itu ya. Di sini pembuktiannya sudah ada ya, jadi tidak usah Anda buktikan, sudah dibuktikan sama Pak Rojak seperti itu ya. Nah, sekarang contohnya. Nah, supaya Anda lebih paham, kita langsung ke contoh. Ini salah satu contohnya ya. Nah, contohnya saya punya soal ya, ini soalnya, yaitu x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Berapakah akar-akarnya? Seperti itu. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu mana A, mana B, mana C. Seperti itu loh ya. Jadi di sini sudah tahu A-nya adalah 1 ya. Jelas di sini A-nya 1. Lalu di sini B-nya negatif 5. Ingat, tanda harus ikut ya nak ya. Tanda harus ikut, wajib ya. Lalu C-nya adalah 6. Nah, kita ingat tadi rumusnya. Di sini ya rumusnya ya. Nah, ini kita pakai. Nah, rumusnya ya. Jadi min B, min, terus B-nya Anda min 5 pakai kurung ya di sini nih. Nah, ini dikurung sama Pak Rojak ya. Itu min B. Lalu plus minus akar B kuadrat loh. Min 5 di kuadrat. Min 4AC, min 4 A-nya 1, C-nya 6. Betul ya? Per 2A, 2 kali A-nya 1. Seperti itu, baru dihitung ya. Ini kenapa jadi 5? Paham ya? Karena min 5 kali min kali min 5 ya. Seperti itu. Lalu positif negatif turun, min 5 di kuadrat jadi 25. Lalu 4 kali 1 kali 6, 24 ya, negatif turun. Terus 2 kali 1 tetap 2, baru Anda eksekusi ya. 5 tetap, positif negatif tetap, kayak gitu ya. Lalu akar dari 25 Anda kurangi 24, 25 kurangi 24, 1, akarnya 1 pasti tetap 1 ya, seperti itu. Nah, di sini nanti setelah Anda dapat ini ya nak ya, itu Anda harus pecah jadi 2. Kenapa harus pecah jadi 2? Karena mengandung 2 tanda ya, positif dan negatif. Makanya di sini ada yang tanda positif, yang di sini yang tanda negatif. Pak, kalau saya pengennya X1-nya negatif boleh Pak? Halal, it's okay, no problem kayak gitu ya. Jadi bisa di change kayak gitu ya, bisa ditukar kayak gitu ya. Jadi 5 tambah 1 adalah 6, bagi 2 dapat 3 ya. Berarti ini akarnya, lalu yang satunya seperti ini. Nah, nanti Pak kalau ini saya rubah jadi mode kurung-kurung bagaimana Pak? Nah, pemfaktoran. Berarti ya tinggal gini nak. X negatif 3, tinggal balik ya. Pindah ruas, lalu dikali X dikurang 2. Nah, pindah ruas. Nanti sama dengan kan 0. Seperti itu. Oke? Nah, ini metode yang umum. Metode umum ini hampir sama dengan metode pemfaktoran sebetulnya. Cuman dipakainya adalah ketika A-nya dia yang tidak 0. Seperti itu. Ya, ini contohnya. Ini yang contoh yang pakai A-nya 1. Ini yang contoh A-nya pakai 2. Kayak gitu ya. Saya akan contohkan yang A-nya pakai 2 dulu ya. Biar enak. Kalau yang A pakai 1 mah is wajar kayak gitu ya. Nah, ketika contohnya adalah 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Seperti itu ya. Kita lihat di sini. Kita tulis dulu AX dibagi A. A-nya kan yang ini ya. Oke, ini ditulis sama Pak Ojak nih. 2x, terus ini juga 2x dibagi 2. Seperti itu. Nah, lalu yang ini ya nak. Yang A ini
kamu kalikan dengan yang bagian belakang. Nah, ini dikali. Nih dikali ini sama Pak Ojak nih ya. Jadi 2 kali 3, 6. Berarti kita cari bilangan berapa kali berapa jadi 6. Seperti itu. Nanti kamu pikirkan lagi bilangan yang ketika ditambah jadi 5. Nah, yang ini loh. Ya kan? Otomatis kan hanya ada 2 bilangan, yaitu 2 dan 3. Kenapa? Karena 2 kali 3, 6. Lalu 2 tambah 3, 5. Nah, otomatis di sini kan Pak Rojak pakai tanda positif 2, positif 3. Pak, kalau ininya nanti negatif, Pak. Ternyata ya sudah, tinggal tulis negatif 2 dan positif 3. Lalu per 2. Nah, setelah itu kita tinggal cari mana dari 2 faktor ini yang mungkin untuk habis dibagi 2. Semuanya loh ya, bukan salah satu. Harus semuanya. Ya. Jadi tadi kan kita punya 2x tambah 2. Dibagi 2 ya, sama 2x ditambah 3 seperti ini ya. Nah, kalau yang belakang ini jelas gak akan bisa dibagi semuanya oleh 2 ya, karena ada 3 di sini. Karena 3 itu kan gak habis dibagi 2. Otomatis yang depan. Nah, 2x bagi 2 1x ya kan. Lalu 2 bagi 2 habis positif 1. Nah, makanya jadinya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, metode Poisson Law ya, metode Poisson Law ini metode yang baru aja juga yang Bapak tahu seperti itu. Ini sekitar tahun 2018 kayaknya kalau nggak salah seperti itu. Bisa Anda cari di YouTube, ada. Nah, di sini sudah disediakan sama Pak Rojak sebagai bacaan. Nanti Anda bisa kerjakan dengan metode umum ya, metode Al-Khwarizmi atau pakai metode faktorisasi. Kalau kuadrat sempurna agak ribet, kasihan ke kalian saya. Jadi Anda bisa gunakan metode 1, metode 3 dan metode 4 seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita jelaskan contohnya ya. Solve the following equation ya. Jadi ada soal x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 sama dengan 0. Ini faktor-faktornya berapa? Seperti itu. Ya sudah, karena di depannya di sini 1 ya, angka 1. Jadi pakai metode faktor aja cukup. Nggak usah ribet kayak gitu. Nah, sekarang kita tinggal cari berapa kali berapa bisa jadi angka 15. Nah, angkanya dulu, kalau tandanya pikir nanti dulu sebentar ya, kayak gitu ya. Oke, berapa kali berapa bisa jadi 15? Berarti hanya ada 3 dan 5 ya. 3, 5, 15, 1. Udah itu aja kayaknya ya. 15, 1 tidak mungkin untuk jadi angka 2. Berarti ini nggak mungkin ya. Otomatis hanya ada 1, yaitu 3 dan 5. Sekarang kita tinggal meninjau supaya 3 dan 5 ini menjadi ketika dijumlah ya. Ketika dijumlah biar menjadi 2, berarti siapa yang harus Pak Rojak kasih tanda negatif? Nah, otomatis ya 3-nya ya. Karena apa? Karena 5 Anda tambahkan dengan negatif 3, berarti kan sama aja dengan 5 kurang 3. 5 kurang 3 kan 2. Nah, selesai. Berarti ini tinggal X, ini tinggal X. Lalu min 3 dulu boleh atau 5 dulu boleh. Oke. Ditambah 5. Udah selesai. Ini pemfaktorannya ya. Pemfaktorannya. Nah, kalau ditanya sampai akar, berarti tinggal begini. X sama dengan ini negatif, pindah ruas jadi positif. Berarti ini X atau ya nak ya, atau X sama dengan positif, pindah ruas jadi negatif. Selesai. Kayak gitu. Oke? Jadi nanti kerjakannya yang pertama pakai pemfaktorannya, baru akarnya. Jadi ada beda loh ya. Yang atas itu pemfaktoran, yang bawah itu akar. Akar itu selalu X sama dengan. Ya nak ya? Oke. Nah, solve the following equation ya. Jadi yang C sekarang di sini agak beda. Kenapa agak beda? Karena A-nya adalah 9. Nah, Anda bisa pakai metode Al-Khwarizmi atau Anda bisa pakai metode umum ya, terserahnya Anda ya. Itu tergantung Anda. Nah, kalau Pak Rojak lebih suka yang metode umum karena nggak terlalu ribet kayak gitu. Atau Pak, saya mau nyoba Pak pakai Al-Khwarizmi, boleh ya. Jadi Anda nanti ketika ngerjakan soalnya Pak Rojak di tugas ini, Anda bisa kerjakan dengan 3 cara ya, metode 1, metode 2, metode 3 atau metode 4. Jadi salah satu dari itu. Pak, saya mau coba semuanya Pak, boleh, halal, tidak masalah ya. Oke, di sini Pak Rojak akan jelaskan pakai metode Al-Khwarizmi atau metode umum, bisa, nggak masalah ya, terserahnya kalian mau yang mana. Tapi sekarang saya mau pakai metode umum dulu aja ya, biar enak. Oke. Nah, metode umum itu adalah seperti ini ya. Kita siapkan. Nah, ini 9x, ini 9x dan 9 seperti itu ya. Karena tadi metode umum itu kan yang dilihat adalah depannya ya, ditulis ulang seperti itu. Nah, setelah itu dari depan itu dikalikan dengan yang di belakangnya ya. 9 kali 8 72 ya. Oke. Nah, sekarang Anda tinggal cari berapa kali berapa supaya bisa jadi 6.
Seperti itu ya. Oke. Ketika dijumlahkan biar bisa jadi 6 maksud saya ya. Oke. 72 berarti ya 9 kali 8 lalu berapa? 3 dan 24 ya. 3 dan 24 lalu berapa 72 itu? 16 16 bisa nggak 16 coba 16 72 16 nggak bisa ya 72 dan 4 oh bisa 4 dan 18 terus 72 dan 6 72 dan 6 oke 72 dan 6 bisa 72 72 itu 12 dan 6 sorry oke ya. Oke, sekarang kita analisa ya. Jadi 9 dan 8 bisa nggak ketika saya tambah atau saya kurang, bisa nggak jadi 6? Nggak bisa. Ini juga nggak bisa, ini juga nggak bisa ya, berarti hanya ini. Oke, 12 dan 6. Nah, mana yang harus saya tanda negatif? Yang harus saya tanda negatif adalah yang 6. Ya, maaf, kebalik saya kan jadinya. Oke, bentar. Oke, sorry. Oke, jatuhnya saya hapus dulu ya supaya lebih rapi. Oke. Oke, ini 12 ya. Yang negatif yang ini ya, Nak ya. Kenapa? Ini. Karena mintanya negatif 6. Bukan 6. Kalau negatif 6 itu kan berarti min 12 kamu tambah 6 kan jadinya seperti itu. Oke. Tinggal naruh. Ini min 12, yang ini negatif 6 sama dengan 0. Nah, setelah itu ya, setelah itu kita akan melakukan proses pembagian ya, proses pembagian. Nah, ini ternyata 9 dibagi ini habis, ini dibagi ini nggak bisa ya. Ini juga nggak habis, yang 9-nya habis, tapi 6-nya nggak bisa. Oke, berarti ini kita pecah. 9 itu kan jadi 3 kali 3 ya. Nah, sehingga baginya kayak gini nanti 9x dikurangi 12 ini kamu bagi 3 lalu yang satunya juga 9x dikurang 6 kamu bagi dengan 3 nah 3-nya kan 2 kali nih 2 kali udah ya. Nah ini bagi ini dapat 3 lalu ini bagi ini juga dapat 4 ini dan ini dapat 3 ya ini dan ini dapat 2 ya. Nah ini berarti 3x dikurangi 4 dikali 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini baru pemfaktorannya. Nah, bagaimana Pak dengan akarnya? Ya udah. Nah, ini saya ajarin. Nah, tinggal 3x kurangi 4 sama dengan 0 ya. Berarti kan 3x sama dengan 4 pindah ruas. Nah, kayak gini ya. Berarti x-nya adalah 4 per 3. Lalu yang satunya sebelahnya ya. 3x kurang 2 sama dengan 0. 3x sama dengan 2, maka x-nya adalah 2 per 3. Nah, seperti itu nanti. Oke? Nah, soal E, ini pakai metode umum aja ya, biar enak ya. Jadi 4E, sorry, terlalu duluan saya membuka kurung, sorry. Oke. Begini, lalu begini ya, 4x dibagi 4 ya. Oke. Sekarang depan kalikan belakang. Oke, 4 kali 8 32 ya, 32. Sekarang Anda cari berapa kali berapa bisa jadi 32 kayak gitu ya. Otomatis 16 ya 16 ya bisa ya. Coba cek dulu 16 bisa nggak bagi 32 dibagi 32 dibagi 16. Oke, bisa ya? 2. Kayak gitu. Oke. Lalu 32 coba bagi 4. Nah, 8 ya. 8 dan 4 kayak gitu. Ada lagi bisa dituliskan kayak gitu. Nah, cukup. Itu aja dulu ya. Nah, sekarang kita analisa. Bisa nggak 16 tambah 2 atau 16 kurang 2 bisa jadi angka 12. Positif ya. Positif 12. Ternyata ini nggak bisa. Nah, yang ini bisa nih ketika ditambah. Nah, kayak gitu ya. Karena 8 tambah 4 kan 12. Berarti ini 4, ini 8 ya. Oke.
Udah selesai kan? Nah, tinggal dibagi ya. Nah, oke. Mau yang depan boleh, mau yang belakang boleh, terserahnya kalian. Pak Roja pakai yang depan aja ya, nak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini coret. Dapat X plus 1 kali 4X plus 8. Kayak gitu sama dengan 0 ya. Pemfaktoran lagi ya. Yang depan, enak nih. X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 1 ya. Kalau yang belakang, 4X plus 8 sama dengan 0. Berarti kan 4X sama dengan negatif 8. Berarti X sama dengan negatif 8. Kamu bagi 4. Berarti X-nya ketemu negatif 2 ya. Seperti itu. Oke? Nah, oke lah. Nah, yang ini bisa ya nanti pakai metode umum atau pakai algoritmi, terserahnya kalian. Seperti itu nanti. Ini juga ya bisa pakai metode umum atau metode algoritmi seperti itu. Ini juga silakan pakai metode apa seperti itu nanti ya terserahnya kalian. Oke, yang ini ya, yang ini bagaimana Pak? Ya sama aja. Oke, kita cobalah ya. Pakai metode umum saja ya. Oke, pakai metode umum. Min 1 berarti min B dibagi min 1 ya, kayak gitu. Kalikan ya, depan kali belakang. Oke, berarti min 1 kali min 12 berarti 12. Nah, tinggal cari. 12 itu kan 3 dan 4. Udah ini jelas ini. 3 tambah 4 kan 7. Berarti ini positif 3, positif 4. Nah, sekarang kamu tinggal bagi mau yang depan atau yang belakang. Itu terserahnya sampean ya. Saya pakai yang depan aja ya. Berarti kan min B tambah 3 dibagi min 1 kali min B plus 4 sama dengan kan 0 ya. Kayak gitu. Berarti ini kan min 1 dengan min 1 habis. Nanti kan ya. Berarti B terus min 3 dibagi min 1 berarti kan min 3. Nah, nanti tinggal dikali seperti ini. Nah, setelah itu baru pemfaktorannya ya, maaf, akar-akarnya ya, B min 3 sama dengan 0. Berarti B-nya adalah 3. Lalu yang bawahnya min B plus 4 sama dengan 0. B-nya aja yang pindah ya, jadi 4 sama dengan B. Nah, selesai gitu ya. Oke. Nah, Pak, kalau yang kayak gini, oke. Kalau yang ini Anda ingat bentuk ini. A kuadrat min B kuadrat adalah A min B dan A plus B. Nah, seperti itu. Nah, ini harus dirubah dulu. 4 itu kan 2 kuadrat. Ya. Lalu 9 ini kan 3 kuadrat. Nah, ini kan bisa kita jadiin 1. 2Y kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Berarti pemfaktorannya adalah sama dengan 0 ya. 2Y min 3 dan 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, udah. Nanti tinggal dicari sendiri pemfaktorannya atau akar-akarnya ya. Ini bisa nanti dieksekusi untuk latihan seperti itu ya. Yang belum saya kerjakan berarti latihan untuk kalian ya. Itu ya, seperti itu. Nah, ini adalah tugas individu. Ya, tugas individu ya. Semuanya harus kerjakan. Ya, semuanya harus kerjakan. Nah, dikumpulkan atau enggak, Pak? Dikumpulkan nanti ketika Pak Rojak sudah balik di pulau seperti itu ya. Jadi nanti tolong ketua kelas tolong dipantau teman-temannya. Anda bisa melakukan pekerjaan ini dengan kelompok ya, enggak masalah seperti itu. Tapi kerjakan dengan individu-individu sendiri ya. Ini sudah ada nomornya ya, IJKL dan seterusnya seperti ini ya. Kalau Anda bingung nanti bisa konsultasi via WA seperti itu. Tapi saya mohon untuk dicoba. Nah, Anda bisa menggunakan metode 1, metode 3 atau metode 4. Salah satu dari itu ya. Nggak usah semuanya dihajar juga ya. Tapi lebih enak yang mana Pak? Lebih enak yang metode 4 atau metode umum. Atau pakai metode algoritmi pun juga bisa seperti itu. Oke? Ini tugas dikerjakan selama 1 hari ya. Berarti karena IPA 4 kan sudah dapat ya materi tentang aljabarnya, jadi silakan langsung ke sini. Nah, kalau 10A maaf kok IPA 4. 10D berarti langsung dikerjakan. Nah, untuk 10A nanti Anda langsung kerjakan ini, yang bagian depan nanti dulu aja, enggak masalah. Seperti itu. Oke. Jadi nanti bisa diskusi ya. 10D bisa diskusi ke 10A, 10A bisa diskusi dengan 10D. Tapi jangan pernah 10D atau 10A konsultasi dengan kelas lain selain itu karena Anda beda hari kayak gitu ya.
Toh sama aja sebetulnya materinya 10A sampai 10D sama sebetulnya. Cuman karena harinya kan yang sama kan 10A dengan 10D itu sama. Lalu 10B dengan 10C kan sama kayak gitu. Jadi biar nggak yang ribet maksudnya Pak Rojak seperti itu. Nah, untuk yang 10B dan 10C buku tulis silakan diambil di mejanya Pak Rojak seperti itu. Oke? Ya, sekian dulu dari Pak Rojak, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.